Perkenalkan, nama saya Krismasi dengan NIM 220211060354. Jadi saat ini saya akan melakukan praktikum yang dimana berjudul Research Network Security Threats, dimana di sini ada 3 objektif. Lalu kita lihat require resources-nya, yaitu device with internet access dan presentation computer with PowerPoint or other presentation software install. Nah, jadi kita akan menggunakan langsung saja pada dokumen ini. Nah, di sini pada part 1 exploring the SANS website. Nah, jadi part 1 navigate to the SANS website and explore the available resources. Nah, jadi di sini saya telah melakukan navigasi ke SANS website atau sans.ry, di mana pada bagian sini ada yang namanya Free Cyber Security Resources, ada webcast, white paper, poster and cheat sheet, ada blog, security policy, free tools, internet storm center, cyber security live streams. Nah, seperti ini. Dan kita akan ke step kedua, di mana locate the link to the CIS Critical Security Center. Now, from the resources menu, select Critical Security Control or similar. The CIS Critical Security Control command is housed at the... Nah, berhubung pada bagian source resources ini CIS itu tidak ada, jadi saya akan langsung membuka saja secara manual. Nah, jadi kita akan membuka pada bagian CIS Critical Security Control poster. Nah, di sini ada Critical Security Control yang dimana menunjukkan indikasi-indikasi masalah security. Pada bagian poster ini, control poster, which provides a brief description of its control. Nah, jadi sini select one controls and list implementation suggestion of this control. Nah, jadi sini seperti data recovery pada bagian sini. Nah, untuk suggestion for this control seperti regular backup, automated backup system, data encryption, regular testing, dan documentation. Oke, seperti itu. Dan kita lihat pada step ketiga, di mana locate the newsletter menu. Jadi highlight the resources menu, select newsletter, briefly describe each of the 3 newsletter available, seperti yang saya dokumentasikan di sini. Jika kita scroll lagi ke bawah, kita akan menemukan yang namanya newsletter, di mana ada Newsbytes, At-Risk, dan Ouch. Di mana untuk Newsbytes ini sendiri bisa kita langsung lihat saja keterangannya, yaitu ringkasan eksekutif mingguan beranotasi tentang ringat waktu berita keamanan cyber. Jadi kayak berita keamanan cyber mingguan begitu. Dan untuk RIS ini sendiri, untuk penjelasannya, rangkuman mingguan juga yang dapat diandalkan. Jadi rangkuman mingguan tentang vektor baru yang ditemukan, kerentanan eksploitasi baru yang aktif, penjelasan mendalam cara kerja serangan-serangan baru, dan yang data-data lainnya. Nah, untuk Ouch ini sendiri, was leading monthly security awareness, jadi kesadaran untuk pengingat, yaitu seperti dirancang untuk pengguna komputer yang awam. Jadi kalau untuk orang awam bisa mengakses Ouch ini untuk melihat komunitasnya. Nah, untuk part kedua ini, di sini ada identify recent network security threats. Nah, in part 2 you will research recent network security threats using the SANS site and identify other sites containing security threats. Nah, pada bagian sini, from newsletter page, select archive for the RIS. Jadi kita masuk ke RIS. Lalu select recent weekly newsletter yang paling baru.
List some recent browse multiple recent newsletter if necessary. Nah, pada bagian sini ada yang namanya No Defender ya, Defender Internet Storm Center Spotlight, ditulis oleh John Motos. Oke, jadi di sini mungkin ini pada untuk bagian code-nya sendiri Python to detect usage similar tools security center. Di sini juga ada Internet Storm Center and Ransomware Sub. Ini untuk pada bagian ini seperti yang kita lihat, Google Chrome version allowing remote attacker to execute. Oke, jadi kita bisa juga menulis juga. Ini ada yang namanya injection allowing unauthorized code execution via Graph API request. Juga ada automation direct, debug, attacker to send specially graph network packet for an arbitrary write without authentication. Nah, jadi itu mungkin beberapa yang saya temukan. Lalu pada step kedua ada identify sites providing recent security threats information. Nah, jadi di sini saya menemukan sebuah website yang bernama cybergov.au, mana di sini threats yang menyajikan threats berupa account kompromis, bisnis email kompromis, crypto mining juga, data breach, hacking, identify theft, malicious insider, malware, phishing, quizzing, ransomware, scams. Jadi ini beberapa yang paling umum dan paling sering digunakan untuk saat ini. Seperti yang saya dokumentasikan di dalam sini. Kita masuk pada part ketiga, detail a specific network security attack. In part 3, you will research a specific network attack that has occurred and create a presentation based on your findings. Complete the form below based on your findings. Nah, di sini saya menemukan nama dari serangannya yaitu pipeline ransomware attack. Dengan tipe attack-nya itu ransomware. Seperti yang di sini ransomware tipe attack-nya. Dan untuk dates of attacks-nya ini yaitu pada tanggal 6 Mei 2021 sampai 12 Mei 2021. Nah, dia menyerang sebuah organisasi yang bernama Colonial Pipeline Company, dimana bagaimana dia menyerang atau prosesnya. Nah, jadi di sini serangan ransomware Colonial Pipeline dilakukan dengan menggunakan ransomware DarkSide. Nah, ini penyerang mendapatkan akses ke jaringan IT Colonial Pipeline dan menggunakan ransomware untuk mengenkripsi data. Serangan ini memaksa perusahaan untuk menghentikan operasi pipe untuk mencegah penyebaran malware yang lebih lanjut dan untuk melindungi sistem operasional. Nah, pipe memasuk hampir setengah dari bahan bakar yang dikonsumsi di pantai timur Amerika Serikat. Ini ditutup selama beberapa hari. Nah, jadi ditutup selama beberapa hari yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan kepanikan di beberapa negara bagian di Amerika sana. Nah, jadi apa mitigasi option yang dapat dilakukan? Nah, seperti segmentasi jaringan, yaitu memisahkan jaringan IT dan OT untuk membatasi penyebaran malware, lalu pencadangan rutin untuk menyimpan cadangan terbaru dan memulihkan sistem tanpa perlu membayar uang tambahan. Baru ada autentikasi multifaktor. Nah, ini untuk mengurangi resiko yang tidak sah. Juga ada kita bisa melakukan pelatihan karyawan untuk mengedukasi karyawan, jadi dia bisa mengenali yang mana phishing, yang mana itu surat resmi, biasanya melalui email.
Lalu di sini ada rencana respon insiden, jadi bisa mengembangkan dan memperbarui rencana yang tanggap insiden secara berkala untuk merespon insiden cyber dengan cepat. Ini ketika ada indikasi-indikasi serangan cyber, ya, mereka dapat langsung merespon dengan cepat untuk menanganinya. Nah, untuk referensinya sendiri, ada di bagian bawah sini. Dan untuk step 2, follow the instructors guidelines to complete the presentation. Nah, jadi sini ada dua reflection question. Yang pertama, what steps can you take to protect your own computer? Jadi untuk menurut saya langkah-langkah yang aman untuk dilakukan itu pertama menggunakan antivirus software. Tapi terkadang jika kita menggunakan antivirus software, ketika kita sedang memindahkan file atau mungkin mendownload aplikasi resmi, atau yang paling sering dirasakan ketika kita mendownload game atau ingin menjalankan sebuah game. Nah, data-data tambahan pada game itu akan dianggap sebagai malware. Jadi terkadang itu menghambat penggunaan atau kinerja dari PC itu. Nah, juga ada keep software update. Jadi selalu rutin untuk mengupdate OS maupun software yang digunakan oleh teman-teman. Jadi untuk patch keamanannya sendiri selalu terupdate. Jadi tidak gampang terkena serangan ransomware atau malware atau scam yang lainnya. Tapi itu semua kembali lagi ke human error ya. Lalu ada use strong passwords, jadi kita bisa menggunakan password yang kuat, jadi tidak gampang diketahui. Yang paling umum itu jangan menggunakan urutan angka, tanggal lahir, ataupun yang berhubungan dengan nama user. Baru be caution with emails and link, jadi kita harus lebih berhati-hati untuk penggunaan email dan juga link-link. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu apakah email yang masuk atau link yang masuk itu benar-benar link yang aman. Juga ada secure wifi networks. Nah, jadi ini juga penting untuk secure wifi networks, karena apalagi di public wifi yang tersedia itu seringkali berbahaya jika seringkali kita gunakan. Nah, di sini ada what some important steps that organizers can take to protect their resources. Nah, bagi mereka mungkin langkah-langkah yang tepat seperti develop cyber security policy. Mungkin beberapa sudah ada tapi masih lemah. Juga ada patch management, data encryption penting, regular security audits, dan employee training. Jadi walaupun semua sistem telah berjalan dengan baik, tapi jika employee-nya itu atau karyawannya sendiri itu belum dilatih, mereka bisa saja melakukan beberapa human error yang berbahaya bagi perusahaan. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Adios.